Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada sistem pembayaran LC. Kita lihat dalam pembayaran metode LC dijelaskan di sini apa itu LC. LC adalah surat yang diterbitkan oleh pihak bank atas permintaan importir atau applicant. Importir ini atau pembeli ya, yang ditujukan kepada advising bank untuk kepentingan eksportir. Jadi LC itu adalah surat yang menerbitkan adalah pihak bank, tapi yang meminta diterbitkan itu adalah pihak importir atau pihak pembeli sebagai alat pembayaran untuk kepentingan eksportir atau kepentingan pihak penjual. Oke, kita lihat di sini bagaimana proses alur pembukaan LC. Ya, kita lihat bagiannya LC opening process atau proses pembayaran dalam menggunakan LC. Atau ini proses pembukaan LC. Di sini ada pihak importir atau pihak pembeli, kemudian di sini ada pihak eksportir atau pihak penjual. Yang mengajukan pembukaan LC itu adalah pihak importir sebagai pihak penjual, karena LC itu salah satu cara pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor. Jadi pihak importir atau pembeli yang akan mengajukan aplikasi pembukaan LC kepada opening bank atau bank di luar negeri. Di sini ada pihak luar negeri dan juga ada pihak dalam negeri. Ini dalam luar negeri, pihak dalam negeri, sehingga opening bank ini ada di pihak luar negeri. Oke, kemudian setelah importir mengajukan aplikasi LC, kemudian LC-nya sudah disetujui oleh pihak bank, maka opening bank akan menerbitkan LC atau LC confirmation di sini. Jadi pihak opening bank akan menerbitkan LC kepada advising bank atau bank di dalam negeri. Ini bank dalam negeri. Kemudian bank dalam negeri akan menyampaikan atau sebagai pihak penyampai LC kepada pihak eksportir atau kepada sebagai pihak penjual. Nah, kalau eksportir sudah menerima LC, berarti pihak eksportir ini atau pihak penjual sudah menerima jaminan pembayaran. Sehingga pihak eksportir sudah bisa menyiapkan barang-barang dagangannya untuk kemudian dikapalkan kepada pihak pembeli. Ya, ini kalau secara singkatnya ini alur bagaimana membuka LC. Jadi yang membuka LC itu adalah pihak pembeli atau pihak importir yang akan disampaikan kepada pihak eksportir sebagai jaminan pembayaran. Oke, coba kita lanjutkan. Di sini ada sifat dan jenis LC. Ya, ada sifat dan jenis LC. Yang pertama di sini sifatnya revocable LC. Yang dikatakan revocable LC, LC yang tidak dapat dibatalkan oleh sepihak. Ya, jadi LC yang tidak bisa dibatalkan. Kemudian ada lawannya itu irrevocable. Kalau irrevocable, LC yang tidak bisa dibatalkan sebelum masa berlaku habis. Tapi ini, jadi irrevocable ini yang tidak bisa dibatalkan, yang revocable ini yang dapat dibatalkan. Nah, tapi kalau sifatnya revocable ini tidak digunakan. Jadi kalau LC itu bersifat irrevocable, jadi bersifat tidak bisa dibatalkan atau mengikat semua pihak. Ya, jadi apabila dalam LC tidak disebutkan jenisnya irrevocable atau revocable, LC ini sudah otomatis bersifat irrevocable, jadi tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum masa berlakunya habis. Ya. Para pihak di sini bisa pihak dari importir dan pihak dari eksportir.
Itu sifat yang pertama. Kemudian berikutnya ditinjau dari segi cara pembayaran. Ya. Ditinjau dari segi cara pembayaran LC. Di sini ada jenis Red Close LC. Kalau jenis Red Close LC itu memang bermacam-macam jenisnya. Di sini dilihat dari cara pembayarannya, ada jenis Red Close LC itu pembayaran yang dapat dilakukan di muka sebelum barang diekspor atau dikirimkan. Jadi LC yang dibuka, kalau kita ada sales kontrak, kesepakatan, bisa kita memohon kepada pihak pembeli untuk dibuka LC jenis Red Close LC. Sehingga kalau jenisnya Red Close LC, berarti pihak penjual bisa mendapatkan pembayaran terlebih dahulu sebelum mengapalkan barang. Itu Red Close LC. Kemudian ada jenis Set LC. Ya, kalau jenis Set LC, Set LC itu bisa dikatakan jenis LC tunai. Kalau Set LC atau LC tunai, ya itu bank di sini, atau advising bank, di sini dikatakan advising bank atau bank itu berkewajiban sudah maksimal 7 hari kerja itu berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir selama syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh pihak eksportir. Ya, di sini dikatakan diajukan oleh eksportir disertai dokumen yang dicantumkan dalam LC. Nah, di sini adalah bisa dikatakan dokumen ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak eksportir. Misalnya dokumen pengapalan, invoice, packing list, dan sebagainya. Jadi, kalau jenis Set LC bisa dikatakan LC tunai, artinya bahwa pihak bank itu sudah berkewajiban maksimal 7 hari kerja memberikan pembayaran kepada eksportir selama syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh pihak eksportir. Syaratnya apa? Contoh syaratnya adalah dokumen yang sesuai yang dicantumkan dalam LC. Apa saja dalam LC, ya itulah yang harus dipenuhi. Nah, kemudian berikutnya ada jenis LC, Usance LC. Kalau yang dikatakan Usance LC, itu jenis LC yang pembayarannya pada saat jatuh tempo, yang sudah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli atau pihak eksportir dan pihak importir. Ya, bisa 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan sebagainya, tergantung kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli. LC tersebut adalah LC Usance berapa hari. Jadi hitungannya after date shipment, jadi hitungannya adalah berapa hari setelah pengapalan. Itu jenis Usance LC. Jadi pembayarannya itu pada saat jatuh tempo sesuai jenis LC dan jatuh temponya sesuai yang sudah disepakati. Itu ditinjau dari segi cara pembayaran LC. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam LC. Nama dan alamat eksportir dan importir ini harus jelas. Nama dan alamatnya harus jelas dan tidak boleh salah sedikit pun, satu huruf pun ketika kita menuliskan dalam dokumen. Jadi kita harus sesuai dengan antara dokumen dan LC, harus sesuai tanpa satu huruf pun yang tidak sama. Kemudian nilai LC yang dibuka, jenis mata uang, jenis LC, ya, bentuk LC dan nama issuing bank atau nama bank penerbit LC-nya. Kemudian jenis dan jumlah barang, syarat-syarat, ya, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, ya, ini syarat-syarat yang disyaratkan ya maksudnya. Kemudian pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Kemudian perjanjian dalam LC, kemudian hak eksportir atau beneficiaries atau penjual, kemudian ketentuan-ketentuan lain jika ada. Ya. Kita lihat di sini bagian LC set, ya LC set kita lihat
Ini LC yang banyak digunakan. Nomor 1 ada sales kontrak, ada kesepakatan, sudah disepakati bahwa paymentnya dengan menggunakan LC yang set. Kemudian nomor 2 mengajukan aplikasi LC. Di sini pihak buyer atau pembeli mengajukan kepada pihak bank. Kemudian 3 cover it, ini bisa jaminan, ya, jaminan kepada pihak bank, bisa mungkin dengan jaminan uang yang disetor. Kemudian nomor 4, oleh pihak bank LC diterbitkan kepada pihak bank dalam negeri atau bank eksportir. Nomor 5, LC disampaikan kepada seller atau eksportir atau penjual. Oke. Kemudian nomor 6, kalau sudah terima LC, sudah ada jaminan, nah pihak seller atau pihak penjual eksportir bisa kirim barang melalui perusahaan pelayaran. Di sini ada gambar kapal, ya, melalui shipping company. Nah, setelah kapal berangkat, maka pihak shipping company akan menerbitkan dokumen yang namanya BL atau Bill of Lading. Dokumen diserahkan kepada pihak seller atau eksportir. Nah, kemudian pihak seller ini menyampaikan dokumen kepada pihak bank. Jadi dokumennya disampaikan kepada pihap bank. Nomor 8 ini. Bisa BL dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan sesuai yang tercantum dalam LC. Ya. Jadi biasanya ada invoice, ada packing list dan sebagainya, tergantung sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam LC, itulah dokumen yang harus disampaikan kepada pihak bank. Nah, karena di sini LC-nya jenis set, kalau jenis set ini berarti LC-nya LC tunai. Nah, LC tunai, maka seterima-terima dokumen, pihak bank dalam negeri ini berkewajiban memberikan pembayaran. Ini nomor 9. Berkewajiban memberikan pembayaran kepada pihak seller selama syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan tanpa adanya diskrepansi. Maksudnya diskrepansi itu tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, semua sudah, pihak bank sudah berkewajiban memberikan pembayaran. Nomor 10, ini ya, nomor 10, dokumen, ini, dokumen dan bukti bayar ini, bukti pembayaran di sini, seller ini diberikan kepada pihak bank luar negeri. Ya, 10. Kemudian nomor 11, pihak bank luar negeri memberikan pembayaran kepada pihak bank dalam negeri. Nah, kalau selesai begini, jadi eksportir itu sudah mendapatkan talangan terlebih dahulu, sudah dibayar dulu. Nah, tapi setelah ke luar negeri, dokumennya ke luar negeri sama bukti pembayarannya ini, barulah pihak bank luar negeri memberikan pembayaran kepada bank dalam negeri. Kemudian dokumen diserahkan kepada pihak buyer, ya. Dokumen pihak buyer. Kemudian pihak buyer ini dokumen diserahkan kepada pihak buyer. Nah, pihak buyer juga mengcover juga kepada pihak sini. Ada negosiasi antara buyer sama pihak bank, ya, atas jaminannya ini. Nah, kemudian atas dokumen, nah ini atas dokumen pihak buyer bisa menebus barang dagangannya ke pihak pelayaran sini. Itu kalau LC set. Oke. Nah, kemudian barangnya keluar nih. Berikutnya adalah LC Usen. Kita lihat LC Usen. Pertama ada sales kontrak. Kemudian ada aplikasi LC diajukan kepada pihak bank. Kemudian cover, ya, mungkin dengan jaminan atau pembayaran. Kemudian LC-nya diteruskan ke bank luar negeri. Kemudian nomor 5 sama, masih LC disampaikan kepada pihak seller. Nomor 6 kirim barang. 7 terbit BL, sama prosesnya. 8 dokumen disampaikan kepada pihak bank.